Rival Jokowi, Prabowo dan Sandiaga Uno jadi menteri. Pengamat, pertarungan hanya saat Pilpres. Berjayalah. Like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Presiden Joko Widodo, Jokowi resmi menunjuk Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Tama. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi pada Selasa 22 Desember 2020 hari kemarin di Istana Merdeka, Jakarta. Sandiaga Uno, saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab Kementerian Pariwisata dan Perekonomian Kreatif, kata Jokowi, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden Selasa 22 Desember. Diketahui, nama pria yang akrab disapa Sandi ini memang santer dikabarkan akan mengisi jabatan menteri. Sepak terjang dan pengalamannya sebagai pengusaha dinilai menjadi salah satu alasan kuat. Pasalnya, alasan tersebut diperlukan untuk memulihkan kondisi ekonomi di masa pandemi COVID-19. Penunjukan Sandi ini berarti dua rival Presiden Jokowi saat pemilihan presiden Pilpres 2019 lalu resmi menjadi pembantunya di Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, calon presiden 2019 Prabowo Subianto sudah lebih dulu ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan. Kini Jokowi juga menunjuk calon wakil presiden 2019 Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lantas bagaimana tanggapan pengamat terkait dua rival presiden dalam Pilpres yang kini menjadi menteri? Berjayalah. Like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi ikut angkat suara mengenai hal tersebut. Menurutnya, ia tidak kaget atas penunjukan dua rival Jokowi, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menjadi menteri. Sebab penunjukan tersebut memang dinilai khas dari politik Indonesia. Memang ini sangat tipikal politik Indonesia. Jadi arena pertarungan hanya terjadi waktu competition elektoral, waktu Pilpres atau Pileg saja. Tapi setelah itu, partai-partai semua orientasinya sama, yaitu office seeking, kata Burhanuddin dalam tayangan Kompas TV Selasa 22 Desember. Direktur Public Affairs di Lembaga Survei Indonesia LSI ini juga menuturkan, politik di Indonesia tidak terlalu terikat pada ideologi, namun lebih mengarah kepada office seeking atau upaya memburu jabatan. Untuk itu, Burhanuddin tidak mempermasalahkan adanya rival yang beralih menjadi kawan. Asalkan tidak semua partai politik ditarik untuk mengisi jabatan di pemerintahan. Menurut saya yang penting tidak seluruh kekuatan partai politik di DPR ditarik ke dalam koalisi. Kalau itu terjadi, maka terjadi politik kartel yang sempurna. Paling tidak ada 3 partai yang disisakan berada di luar pemerintahan, yaitu Partai Demokrat, PKS, dan PAN, kata Burhanuddin. Bila sampai politik kartel terjadi, maka pemilih dianggap tidak lagi berfungsi dengan baik. Sebab pemilih seharusnya menjadi oposisi yang memberikan tawaran kebijakan alternatif untuk pemerintah. Percaya tidak percaya, itulah yang termuat dalam tribunnews.com.